Pangeran Jayakusuma. Sebuah serial drama radio yang dipersembahkan oleh Teater Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi bekerja sama dengan PT Bayer Indonesia. Kisah yang mengungkap sebagian sejarah tanah Jawa ratusan tahun yang silam. Kisah yang ditulis oleh Herman Pratikto kini muncul kembali dalam bentuk drama radio. Naskah disusun dan diolah oleh S. Tijab, teknik dan montase Rudi Tinangon dan M. Pranoto, sutradara E.W.S. Yuwono. Perbuatan ini dilakukan oleh orang yang berkemampuan sangat tinggi. Kami semua terjebak dan bisa dikalahkan. Kami terbangun dan sudah mendapat diri kami dalam keadaan seperti ini. Kami? Ya. Jadi Tuan tidak sendiri? Oh, benar. Dia tidak sendiri. Lihat. Masih ada 3 lagi yang lain. Mereka semuanya berempat. Ya, kami semua berempat. Rantai keparat. Kami semua akan mati kering kalau tidak bisa melepaskan belenggu rantai keparat ini. Tunggu. Kalau Tuan tidak keberatan dan tidak merasa tersinggung, kami akan membantu. Oh, dialah orang Sinting itu. Dia orang gila yang mengacau perkemahan sang pangeran. Iya, dialah sumber dari segala bencana ini. Hei, orang Sinting, apa maksudmu menerantai mereka? Perbuatanmu itu sungguh biadab. Aku memang biadab, tapi apa yang kulakukan sudah sepantasnya. Mereka telah menerima hukuman sesuai dengan kesalahannya. Apa kesalahan mereka? Itu bukan urusan kalian. Dan lagi, kalian mau apa kalau seandainya aku katakan? Aku akan membebaskan mereka dari belenggu rantaimu itu. Itu mustahil kalian lakukan, anak muda. Kau jangan sombong. Jangan berlagak pahlawan. Tolonglah dirimu sendiri sebelum kau ingin menolong orang lain. Kau pikir kau ini siapa? Kaulah sebenarnya yang lebih patut dikasihani. Kau orang yang paling lemah yang pernah kukenal. Kaulah yang pantas mendapat pertolongan, bukan mereka. Tutup mulutmu. Lihat, aku akan menolong mereka. Rantai besimu itu akan kurajang dengan pedangku ini. Kau jangan berlaku sewenang-wenang terhadap orang lemah. Hai orang Sinting. Hias! Sudah aku katakan, kau orang yang masih butuh pertolongan. Kau terlalu lemah untuk berdiri tegak di atas bumimu sendiri, anak muda. Nah, buktinya kau tak bisa lagi berbuat apa-apa dengan pedangmu itu. Senjata yang menjadi andalanmu selama ini.
Orang Sinting itu benar-benar memiliki ilmu yang sangat tinggi. Hanya dengan lemparan batu kerikil, pedangku sampai terjatuh dan tanganku sampai kesemutan. Siapa dia sebenarnya? Siapa yang berdiri di balik kegilaannya itu? Pangeran Jayakusuma tidak perlu menunggu terlalu lama untuk mengetahui jawaban atas diri orang gila itu. Karena pada saat yang hampir bersamaan, dari balik pakaian gilanya, orang itu mengeluarkan 2 buah pedang sekaligus. Pedang kembar itu. Pedang itu pernah ku kenal dengan baik. Ya, pamornya kehijau-hijauan. Pedang itu adalah milik Lawa Ijo. Kalau begitu, dialah sebenarnya Lawa Ijo. Tuan! Benarkah Tuan adalah pendekar Lawa Ijo? Tutup mulutmu, bocah cilik. Tak perlu kau mengumbar kata-kata. Sekarang, lihatlah. 4 orang ini memang sengaja kujatuhi hukuman sebagai pelajaran atas kekurang ajaran mereka. Dan aku memang tak bermaksud membunuh mereka. Tapi mereka sudah sepantasnya mempunyai pengalaman pahit. Kalian tentunya ingin kubebaskan, bukan? Tidak. Itu tidak perlu kalian jawab. Ya. Pada kesempatan lain, kalian harus berlaku sopan pada orang Sinting seperti aku ini. Ya. Kalian harus banyak belajar lagi mengenal dunia, mengenal orang-orang. Ya. Dan kau jangan dulu menyombongkan ilmu tebaran jala sakti di hadapanku. Nah, kau boleh gembira karena aku membebaskanmu. Ya. Bagaimana? Puas? Kalau kalian belum puas, masih penasaran, suatu saat kita akan bertemu kembali. Nah, aku pergi dulu. Salam manis dari seorang Sinting. Ciao. Kami ini sebenarnya hanyalah para pelayan. Kami bukan orang penting. Benar, Tuan. Walaupun mempunyai sedikit kepandaian, tapi sebenarnya kami hanya pelayan. Lalu kalian bekerja untuk siapa? Kami tidak bisa mengatakannya, Tuan. Iya, itu merupakan rahasia dari majikan kami. Iya, memang tidak ada perlunya kami tahu soal itu. Yang penting kalian sudah bebas dari cengkraman orang gila itu. Kejadian yang cukup aneh. Lalu mengapa kalian bawa orang gila itu kemari? Apakah kalian memang tinggal di tempat ini? Orang gila itulah yang menyeret kami ke tempat ini, Tuan, dalam keadaan tak sadarkan diri. Semula kami mengira dia tak akan mampu meloloskan diri dari perangkap jala kami. Tapi ternyata itu hanya tipu muslihat belaka. Setelah tiba di seberang sungai dan berada di tempat sepi, dengan mudah orang gila itu mendobrak benang-benang jala kami dengan sayatan pedang kembarnya. Kemudian kami dijadikan bulan-bulanan kepandaian ilmunya, sehingga semuanya pingsan. Ya, kami sadar kembali sudah dalam keadaan dirantai. Dan kami terkejut karena tiba-tiba kami semua berpakaian serba hijau, Tuan. Lawa Ijo memang pendekar tanpa tanding yang pernah ku kenal selama ini. Barangkali dia hanya sekedar main-main, atau barangkali itu dilakukan sebagai peringatan. Iya, dan kami telah mencatatnya dengan baik, bahwa ada seorang pendekar yang memiliki kemampuan luar biasa dan bertingkah laku aneh seperti orang gila. Kalau tidak mempunyai kepandaian yang cukup, tak ada gunanya kita berurusan dengan Lawa Ijo. Kecuali kita ingin mendapatkan kesulitan dan kesusahan. Kukira kalian perlu istirahat sekarang. Iya, keadaan kalian sangat menyedihkan. Wajah kalian pucat sekali. Kami berusaha melawan hawa panas yang mengalir semakin deras.
tenaga kami bagaikan tersedot habis. Bahkan salah seorang di antara kami telah 2 kali pingsan. Ya, kulihat wajahmu sangat pucat. Oh, tubuhmu gemetar. Kau tidak mau menjawab? Kau tidak apa-apa bukan? Kukira kau membutuhkan pertolongan. Kukira kau perlu berbaring sejenak untuk melepaskan lelah. Ayolah, kau baringkan sejenak tubuhmu di bawah pohon rindang itu, supaya tidak jatuh pingsan. Hei, mau kemana kau? Tunggu. Biarkan saja dia. Dia tidak apa-apa, Tuan. Aku melihat sesuatu yang aneh pada diri temanmu itu. Aku melihat sesuatu yang lain. Kalian tunggu sebentar di sini. Aku akan menyusulnya. Biarkan saja dia. Siapa orang itu? Apa dia tidak berbahaya? Mengapa kau tidak mempercayai Tuanku Panglima Narotama? Iya, biarkan saja orang itu. Dia tidak berbahaya. Tapi bukankah dia orang Majapahit, Tuanku? Memang dia orang Majapahit. Tapi dia mempunyai persoalan pribadi yang agaknya cukup berat. Dia bukan teman Lawa Ijo. Dia justru sempat bertarung menghadapi Lawa Ijo sebelum kalian datang meringkusnya. Bagaimana perkembangannya di sini? Apakah paman bertiga dapat memberi penjelasan? Kami hanya berusaha menjalankan tugas sebaik-baiknya, Tuan. Selama ini kami ditugaskan menjadi telik sandi oleh Gusti Pangeran Andenwano. Dan menurut berita yang sempat hamba dengar, si burung podang sudah tertangkap dan sekarang sudah berada dalam sangkarnya. Bagus. Bagus. Berita itu pasti akan sangat menggembirakan Gusti Pangeran. Baiklah. Untuk sementara ini, kalian bertiga tetap saja menjalankan tugas seperti biasa, sambil kita menunggu perkembangan selanjutnya. Cepat juga larinya orang itu. Baru saja kulihat bayangannya melintas di sekitar pohon besar ini. Apakah ada gunanya aku memburu orang itu? Tapi memang benar apa yang dikatakan Lawa Ijo. Aku ibaratnya orang yang tak mampu berdiri tegak di atas bumiku sendiri. Aku selalu bimbang, selalu dihantam keraguan-raguan. Terlebih dalam keadaan seperti sekarang ini. Aku tidak tahu lagi harus berbuat apa dan untuk apa. Bibi Retno Merlangun. Entahlah, apa kita masih bisa bertemu atau tidak, Bi? Rasanya jarak kita semakin jauh. Apakah Bibi juga merasakan begitu? Ada orang berusaha mendekati aku. Aku tidak tahu siapa dia dan apa maksudnya. Tapi aku harus menangkapnya. Kurang ajar. Apa maksudmu menyerangku? Akulah yang harus bertanya. Apa maksudmu mengikuti aku? Rupanya aku sedang berhadapan dengan seorang gadis. Kembalilah dan jangan mengganggu aku. Kukira kita bisa bicara barang sejenak. Bukankah kau salah seorang yang mengaku pelayan dan mendapat hukuman Lawa Ijo? Kasihan sekali. Aku bermaksud menolongmu. Kulihat tubuhmu gemetar dan sepertinya kau sedang sakit. Mengapa kau tiba-tiba lari? Apakah aku nampak menyeramkan sehingga kau kabur seperti diuber setan? Kau bukan menyeramkan, tapi memuakkan. Jangan begitu. Tidak baik terlalu meremehkan seorang laki-laki. Sebaiknya kau bersikap lebih lembut. Siapa namamu? Bolehkah aku tahu namamu? Kau pasti mempunyai nama yang bagus. Pergilah, tinggalkan aku. Jangan memaksa aku menggunakan pedang. Kau takut ya? Kau gentar melihat kilatan mata pedangku ini? Iya. Siapa yang tidak gentar melihat mata pedang? Kalau takut lebih baik kau kembali. Jangan mengikuti aku lagi. Tapi aku ingin berkenalan lebih dekat denganmu. Cobalah bersikap lebih lembut sedikit. Kita bisa bicara panjang lebar tentang apa saja. Kita bisa menjadi sahabat yang baik. Aku tak butuh bersahabat. Jangan begitu. Persahabatan itu kita butuhkan. Orang akan merasa kesepian bila tidak mempunyai sahabat.
Dan dengan bersahabatan, kita bisa merasakan kehangatan dalam hidup ini. Apakah kau sependapat denganku? Ya, aku punya banyak sahabat, tapi aku tidak sudi bersahabat denganmu. Aneh sekali. Apakah kau mendapat kesan bahwa aku jahat? Apakah wajahku menyeramkan hingga kau tidak sudi bersahabat denganku? Aku tidak sudi bersahabat denganmu karena kau banyak omong. Kau terlalu nyinyir. Kau pasti menyembunyikan sesuatu. Kau mempunyai maksud-maksud lain di balik sikap luarmu. Sungguh mudah menilai orang. Aku pun bisa menilai diri pribadimu. Walaupun baru ku kenal sepintas lalu. Kau pasti gadis yang sombong. Kau angkuh. Kalau kau tidak mau merubah sifatmu yang buruk itu, kau akan jadi perawan tua. Mau jadi perawan tua atau perawan kencur, kau mau apa? Tunggu. Tunggu dulu. Mengapa kau menyerangku? Apa salahku? Masih juga bertanya? Kau menghina aku, tahu? Wah, kau jangan main-main dengan pedang. Itu benda berbahaya. Dengar. Kalau kau mau menyarungkan kembali pedangmu, tentu suasananya akan menjadi baik. Memang, pedang ini akan kusarungkan ke perutmu. Aku tahu. Pasti kau tidak bersungguh-sungguh. Baiklah, aku akan menemanimu bermain pedang-pedangan. Mari kita mulai, manis. Mau berapa jurus? Jangan hanya melompat-lompat kau. Ayo, sambutlah sabetan pedangku ini. Bagus. Ayo terus. Sebenarnya Pangeran Jayakusuma tak ingin bertarung dengan gadis itu, tapi agaknya memandang perlu untuk melayaninya bermain pedang parang beberapa jurus. Tapi dia sempat kagum juga melihat kelincahan musuhnya yang mampu melompat ke sana kemari bagaikan seekor tupai. Sebenarnya, Pangeran Jayakusuma bisa dengan mudah menjatuhkan lawannya. Tapi dia ingin mengalahkan gadis itu tanpa harus menyakiti atau melukai tubuhnya. Suatu ketika, gadis itu agak lengah. Dan kesempatan itu digunakan Pangeran Jayakusuma untuk menetak pergelangan tangannya dengan punggung pedangnya. Maaf. Apakah aku telah menyakitimu? Maaf. Aku tidak sengaja. Aku menyesal sekali. Apakah aku menyakiti tanganmu? Coba aku lihat tanganmu. Barangkali hanya keselio sedikit. Mari ku lihat. Tidak, jangan menyentuhku. Kau bangga ya bisa mengalahkan aku. Kau senang ya bisa mempermainkan diriku. Jangan salah paham. Sama sekali aku tidak punya pikiran seperti itu. Sungguh. Dan bukankah kita tadi hanya sekedar bermain-main? Baik. Kau yang menang. Kau lebih pandai bermain pedang. Tunggu. Kau mau kemana? Tunggu. Awas ya, jangan mengikuti aku lagi. Aku tak butuh berteman dengan orang seperti kamu. Tunggu. Ini pedangmu. Dia sudah pergi. Aku jadi semakin penasaran. Baiklah. Aku akan mengikutinya diam-diam. Pangeran Jayakusuma terus berusaha membuntuti gadis itu. 2 kali dia terpaksa kehilangan jejak karena gadis itu pintar sekali mengelabui. Malam harinya, Pangeran Jayakusuma menemukan sebuah pondok yang bentuknya mungil yang berdiri di sebuah lereng bukit. Apakah dia tinggal di pondok ini? Tapi kelihatannya pondok ini sunyi sekali. Jangan-jangan pondok milik orang lain. Milik siapa ya? Kok tidak ada yang menyaut? Tapi aku melihat ada bayangan bergerak pelan di balik dinding. Permisi. Apakah ada orang di dalam? Apakah aku boleh masuk? Aku tahu, kau pasti akhirnya sampai kemari juga. Masuklah. Kau tinggal di sini? Iya, apa? Tidak bolehkah aku tinggal di pondok? Sendiri? Kau tinggal di sini sendiri? Iya, sendiri. Tapi mungkin malam ini bersamamu. Ayo, masuklah. Aku akan menyediakan minuman segar untukmu. Sungguh menakjubkan. Ada seorang gadis remaja, cukup manis,
tinggal sendirian dalam gubuk. Apakah kau tidak merasa takut? Tidak khawatir? Takut apa? Apa yang perlu kukhawatirkan? Ya, sesuatu yang buruk bisa terjadi atas dirimu. Sesuatu yang baik atau yang buruk bisa menimpa siapa saja dan di mana saja. Kau benar. Siapa namamu? Bolehkah aku tahu namamu? Ulupi. Kau siapa? Sodok. Panggil saja aku Kang Sodok. Namamu lucu. Sodok. Sebaliknya, namamu indah. Ulupi. Seindah pemilik nama itu, bukan? Rupanya kau sudah biasa sekali bergaul dengan lawan jenismu ya. Kau pintar sekali bicara. Dan bicaramu selalu menggelitik telingaku. Kau sudah pernah punya istri? Apa? Belum. Aku belum pernah punya istri. Aku masih bujangan. Pacar? Juga belum. Bohong. Aku tidak suka dibohongi. Mana aku bisa percaya pemuda macam kau belum pernah punya pacar. Pandangan matamu saja jelalatan, seperti kambing kepingin kawin. Tapi aku bukan kambing. Aku Sodok. Dan Sodok memang belum pernah punya pacar. Terserah mau percaya atau tidak. Ulupi. Apa? Kau ini sebenarnya siapa? Bukankah sudah kukatakan namaku Ulupi? Apa maksudmu? Apalagi yang ingin kau ketahui? Bukan. Maksudku, apa saja yang kau kerjakan di pondok ini? Dan kau berasal dari desa mana? Soal itu. Kau tidak keberatan bukan untuk menceritakannya? Kalau kau menerimaku sebagai sahabat, pasti kau akan mau pula menceritakan perihal dirimu. Aku tidak keberatan. Ini bukan terlalu rahasia. Aku di Pondok Mungil ini hanya untuk menjalankan tugas. Tugas dari siapa? Dari seseorang tentu saja. Iya, orang itu siapa? Pamanku. Kau ingin tahu namanya? Itu tidak perlu. Dan memang aku tidak boleh mengatakannya pada siapapun. Baiklah. Lalu, kau ditugaskan apa? Mengintai seseorang untuk suatu maksud tertentu? Ya, semacam itulah. Kau telik sandi? Mata-mata? Aku hanya ditugaskan mengawasi seseorang. Kau tidak perlu curiga. Aku tahu, kau pun pasti banyak menyimpan rahasia. Kau pun pasti membawa tugas. Entah tugas apa dan dari siapa. Tapi, kau tidak perlu curiga padaku. Setugasku tidak ada hubungannya dengan persoalan-persoalan negara. Aku hanya disuruh pamanku untuk mengawasi calon bibiku. Calon bibimu? Siapa? Nah, soal nama bibiku itu juga terpaksa tidak bisa kukatakan padamu. Apa kau bisa mengerti? Iya, baiklah. Jadi pamanmu belum mempunyai istri? Belum. Pamanku baru saja akan beristri. Mungkin tidak lama lagi. Nah, aku ditempatkan dalam pondok ini untuk mengawasi calon pengantin wanita, calon istri pamanku itu. Lalu siapa ketiga orang temanmu yang lain itu? Apakah mereka juga ditugaskan mengawasi calon bibimu? Iya, pamanku menugaskan banyak orang untuk mengawasi calon istrinya itu. Agaknya perkawinan itu akan menjadi sesuatu yang paling istimewa bagi pamanmu. Tentu saja, perkawinan akan menjadi istimewa bagi setiap orang. Kecuali mereka yang tidak menghargai lembaga perkawinan. Dan itu pasti bukan manusia, tapi hewan. Iya, untuk sementara aku sependapatmu. Sudahlah, kau tidak ingin istirahat? Aku belum terlalu ngantuk. Akan kuperlihatkan sesuatu. Mari ikut aku. Wah, indah sekali pakaian ini. Kau yang membuatnya? Aku hanya memasang renda-rendanya. Ini pakaian pengantin bibiku nanti. Tentu bibimu orangnya cantik sekali. Iya, bibiku cantik. Aku pernah melihatnya 2 kali. Tapi mereka memang sangat sepadan. Pamanku juga ganteng. Mereka tentu akan menjadi pasangan yang bahagia. Kami semua juga mengatakan begitu. Tapi entahlah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Kang Sodok, aku sudah ngantuk. Aku mau tidur. Sebentar. Di manakah tempat tinggal calon bibimu itu? Calon bibiku tinggal di sebuah istana. Istana Bukit Bunga. Istana itu indah sekali dan berdiri di sebuah bukit yang tak kalah indahnya. Bibiku di sana bagaikan seorang ratu. Dia hidup dilayani dayang-dayangnya yang setia. Kalau kau ingin melihat istana itu, besok pagi aku akan mengantarkanmu. Menyenangkan sekali. Tapi kau bersungguh-sungguh? Aku bersungguh-sungguh, Kang Sodok.
Terima kasih, manis. Apa yang baru saja kau lakukan? Mencium keningmu. Apa tidak boleh? Nah, selamat tidur, Ulupi. Tidurlah dengan tenang. Sampai besok pagi. Tampan sekali dia. Apa benar namanya Sodok? Oh, terus terang, aku tertarik melihat ketampanannya. Dia tadi telah mencium keningku. Setan, dia mencium keningku. Sebentar, Tuan Putri. Apakah Tuan Putri tidak memilih jalan yang salah? Tidak. Bukankah Tuan Putri ingin menemui Gusti Patih Madu? Lebih baik mengambil jalan ke kanan saja. Aku lebih senang mengambil jalan ke kiri, Maruti. Ke kanan saja, Tuan Putri. Di samping lebih dekat, juga tidak mengandung bahaya. Aku tidak pernah gentar menghadapi bahaya. Tapi Tuan Putri harus ingat bahwa hamba ditugaskan menjaga keselamatan Tuan Putri. Begitu ya? Jadi kau merasa dirimu hebat sehingga merasa pantas menjaga keselamatanku? Ya, kau memang tidak bersalah, Maruti. Kau belum tahu siapa Retno Marlangan sesungguhnya. Hamba hanya tahu bahwa Tuan Putri adalah majikan hamba. Dan hamba harus menjaga Tuan Putri sebaik-baiknya. Sudahlah, tidak perlu banyak bicara. Ayo kita jalan. Tidak, Tuan Putri. Kecuali Tuan Putri mengambil jalan yang ke kanan. Memang kenapa kalau ke kiri? Jalan ke kiri akan melewati kebun-kebun yang sepi. Kalau terjadi sesuatu atas diri Tuan Putri bagaimana? Jangan takut, Maruti. Kita lihat saja, apakah ada orang yang berani mengganggu aku. Maaf, hamba terpaksa mencegah Tuan Putri. Lepaskan tanganmu, Maruti. Jangan kurang ajar padaku. Tuan Putri jangan keras kepala. Tuan Putri juga harus memikirkan kepentingan hamba. Hamba nanti yang terpaksa bertanggung jawab di depan Gusti Patih. Ambil jalan ke kanan saja. Kurang ajar. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu kelanjutan kisah Pangeran Jayakusuma ini pada episode berikutnya yang dipersembahkan oleh Revagan, tablet anti flu buatan Bayer, manjur dan cepat kerjanya. Sampai jumpa.